Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas etika bisnis chapter 8 tentang Developing an Effective Ethics Program. Member of group Ramadatul Ilham, Novia Srina, dan Azra Ramizah. Topik pembahasan kita yang pertama, the responsibility of the corporate as a moral agent. Yang kedua, the need for organizational ethics program. Yang ketiga, an effective ethics program. Yang keempat, codes of conduct. Yang kelima, ethics officer. Yang keenam, ethics training and communication. Dan yang ketujuh, system to monitor and enforce ethical standard. Baiklah, topik pertama yaitu the responsibility of the corporate as a moral agent, yang dimana tanggung jawab perusahaan sebagai agen moral. Perusahaan dipandang tidak hanya sebagai entitas yang menghasilkan keuntungan, tetapi juga sebagai moral agen bertanggung jawab atas perilaku mereka kepada pemangku kepentingan mereka, termasuk karyawan, investor, pemasok, dan pemerintah dan pelanggan. Melalui undang-undang dan presiden pengadilan, masyarakat meminta pertanggungjawaban perusahaan atas perilaku karyawan mereka serta atas keputusan mereka dan konsekuensi dari keputusan tersebut. Cakupan dalam media berita tentang isu-isu tertentu seperti tunjangan karyawan, kompensasi eksekutif, cacat produk, praktik kompetitif, dan pelaporan keuangan berkontribusi pada reputasi perusahaan sebagai agen moral. Sebagai agen moral, perusahaan dituntut untuk mematuhi hukum dan peraturan yang mendefinisikan perilaku bisnis yang dapat diterima. Namun, penting untuk mengakui bahwa mereka bukan manusia makhluk yang bisa memikirkan masalah moral, karena perusahaan bukan manusia. Hukum dan peraturan diperlukan untuk memberikan batasan dan panduan struktural formal. Para karyawan memiliki kewajiban moral untuk secara bertanggung jawab memikirkan masalah etika yang kompleks untuk berkontribusi dengan perilaku etis korporasi secara terseluruh. Alasan utama mengapa orang-orang tampaknya terlibat dalam perilaku yang salah adalah mereka merasa tertekan untuk melakukan apapun yang diperlukan untuk memenuhi target bisnis. Meskipun jelas bukan orang, korporasi dapat dianggap sebagai agen moral dalam masyarakat yang diciptakan untuk menjalankan fungsi sosial tersebut. Karena perusahaan memiliki karakteristik agen, tanggung jawab untuk etika perilaku ditugaskan kepada mereka sebagai badan hukum, serta untuk individu atau kelompok kerja mereka mempekerjakan. Dalam budaya perusahaan, tanpa nilai dan komunikasi yang tepat tentang etika dan dapat memfasilitas kesalahan individu, beberapa hasil perusahaan tidak dapat dikaitkan dengan satu individu atau kelompok, dan kesalahan dapat menjadi hasil dari pola keputusan kolektif yang didukung oleh budaya perusahaannya tertentu. Oleh karena itu, korporasi dapat diminta pertanggungjawaban ketika mereka ditemukan beroperasi dengan cara yang tidak sesuai dengan persyaratan hukum utama. Nah, besar denda dan publisitas negatif telah membuat banyak perusahaan gulung tikar. Di samping itu, perusahaan yang dipilih sebagai warga korporatas teratas termasuk American Express, Salesforce, Company, dan Kimberly-Clark menerima penghargaan dan pengakuan sebagai agen moral yang bertanggung jawab. Cara terbaik untuk mengembangkan budaya perusahaan yang etis adalah dengan memberikan pendidikan karakter kepada karyawan yang ada atau merekrut individu dengan karakter yang baik dan membuat mereka peka terhadap isu-isu etis tersebut. Selanjutnya, topik kedua, the need for organizational ethics program, yaitu kebutuhan organisasi program etika. Nah, kebutuhan organisasi program etika itu terbagi 4. Yang pertama, yaitu membuat karyawan peka tentang potensi masalah hukum dan etika dalam lingkungan kerja. Nah, studi menunjukkan program etika dapat meningkatkan kesadaran etis karyawan, partisipasi dalam mengambil keputusan etis, dan perilaku etis. Misalnya, Raja Ratnam, salah satu pendiri hedge fund Galen Group, diduga menggunakan jaringan korup konsultan untuk mendapatkan keuntungan ilegal.
Menurut jaksa, Raja Ratnam dan karyawan di Glen Group terlibat dalam perdagangan orang dalam dilebihi dari 35 saham dan menghasilkan keuntungan 45 juta US dollar. Di dalam budaya perusahaan di Glen Group tampaknya telah mempromosikan perilaku ilegal hanya sebagai cara berbisnis. Nah, dan itu pun menghilangkan apel buruk melalui teknik penyaringan dan menegakkan standar etika perusahaan dapat meningkatkan perilaku perusahaan secara keseluruhan. Nah, yang kedua, yaitu membantu menghilangkan karyawan yang tidak etis melalui teknik penyaringan. Yang ketiga, memastikan ada kontrol yang tepat untuk mendeteksi konflik kepentingan yang berdampak pada kesejahteraan konsumen. Dan yang keempat, mempromosikan perilaku hukum dan etika dengan menetapkan, mengkomunikasikan, dan memantau nilai-nilai etika dan persyaratan hukum. Jika pimpinan perusahaan gagal memberikan visi dan dukungan yang diperlukan untuk perilaku etis, maka program etika tidak akan efektif. Etika bukanlah sesuatu yang harus didelegasikan kepada karyawan tingkat bawah. Untuk memenuhi tuntutan publik yang meningkat untuk pengambilan keputusan etis, perusahaan perlu mengembangkan rencana dan struktur untuk menangani pertimbangan etis tersebut. Beberapa arah untuk meningkatkan etika diamanatkan melalui peraturan, tetapi perusahaan harus bersedia menerapkan sistem untuk menerapkan nilai dan etika yang melebihi persyaratan minimum. Selanjutnya, topik yang ketiga, an effective ethics program, yaitu program etika yang efektif. Nah, program etika yang efektif itu terbagi dua. Yang pertama, program etika dapat membantu menghindari masalah hukum. Yang kedua, nilai versus program kepatuhan. Nah, di dalam etika yang efektif, perusahaan harus memiliki program etika untuk memastikan semua karyawan memahami nilai-nilainya dan mematuhi kebijakan dan kode etik. Jika budaya mendorong perilaku tidak etis, maka perilaku tidak etis kemungkinan besar akan terjadi, meskipun perusahaan memiliki pedoman etika. Pertama, program etika dapat membantu menghindari masalah hukum. Di beberapa budaya perusahaan memberikan peluang atau penghargaan untuk perilaku tidak etis, karena manajemen tidak cukup memperhatikan etika atau perusahaan gagal mematuhi persyaratan minimum. Itu Federal Sentence Guidelines for Organization, yaitu disingkat VSGO. VSGO ini mendorong perusahaan untuk menilai area risiko utama mereka dan menyesuaikan program kepatuhan untuk mengatasi risiko ini dan memenuhi kriteria efektivitas utama. Penilaian risiko yang efektif tidak hanya melibatkan pemeriksaan masalah hukum, tetapi juga lingkungan, kesehatan, dan keselamatan dan area risiko lainnya. Di jantung VSGO adalah filosofi wortel and stick, yaitu perusahaan yang bertindak untuk mencegah pelanggaran dengan menetapkan dan menegakkan program kepatuhan etika dan hukum dapat menerima kutip wortel dan menghindari hukum jika terjadi pelanggaran. Yang terakhir, tongkat adalah kemungkinan didenda atau masa percobaan jika terbukti melakukan kejahatan. Nah, program etika dapat membantu perusahaan menghindari tanggung jawab perdata, tetapi perusahaan masih menanggung beban untuk membuktikan bahwa program tersebut efektif. Sebuah program yang dikembangkan tanpa adanya kesalahan akan lebih efektif daripada yang diterapkan sebagai reaksi terhadap skandal atau tuntutan. Tes hukum terhadap program etika perusahaan dapat terjadi ketika seorang karyawan didakwa melakukan pelanggaran. Sistem pengadilan atau Komisi Hukum Amerika Serikat mengevaluasi tanggung jawab organisasi atas perilaku individu selama proses penyelidikan. Jika pengadilan menemukan perusahaan berkontribusi terhadap pelanggaran atau gagal menunjukkan uji tuntas dalam pencegahan pelanggaran, maka perusahaan tersebut dapat dihukum. Jadi, dapat disimpulkan, program etika dapat membantu menghindari masalah hukum itu terbagi dua. Yang pertama, program etika dapat membantu perusahaan menghindari tanggung jawab perdata. Dan yang kedua, perusahaan menanggung beban untuk membuktikan bahwa ia memiliki program etika yang efektif. Pada tabel ini, yaitu mencantumkan tujuan pelatihan etika yang berhasil.
di mana membuat karyawan sadar akan area risiko utama untuk pekerjaan atau profesi mereka adalah sangat penting dalam program pelatihan etika apapun. Selain itu, karyawan perlu mengetahui siapa yang harus dihubungi untuk mendapatkan bimbingan ketika mereka menghadapi area abu-abu dalam nilai, aturan, kebijakan, dan pelatihan organisasi yang tidak memberikan arahan yang memadai. Nah, di sisi lain, perusahaan yang memberikan karyawan kemampuan untuk menyuarakan pendapat mereka tetapi tidak mengambil rekomendasi mereka secara serius dapat meningkatkan konflik intrakelompok. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menunjukkan komitmen yang kuat terhadap mekanisme komunikasi dan umpan balik dalam organisasinya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Values versus Compliance Program. Tidak peduli apa tujuannya, program etika dikembangkan sebagai sistem kontrol organisasi dengan tujuan menciptakan prediktabilitas dalam perilaku karyawan. Dua jenis sistem kontrol yang dapat diubah. Yang pertama, sebuah orientasi kepatuhan, menciptakan ketertiban dengan mengharuskan karyawan mengidentifikasi dan berkomitmen pada perilaku khusus yang diperlukan. Ini menggunakan istilah hukum, undang-undang, dan kontrak yang mengajarkan karyawan aturan dan hukuman untuk ketidakpatuhan. Yang sistem lainnya, yang kedua adalah orientasi nilai yang berusaha untuk mengembangkan nilai-nilai bersama meski dilampirkan hukuman. Fokusnya lebih pada inti abstrak cita-cita seperti akuntabilitas dan komitmen. Studi ini menemukan bahwa ketika nilai-nilai pribadi dan organisasi kompatibel satu sama lain, itu cenderung mempengaruhi etika tempat kerja secara positif. Keuntungan dari orientasi nilai adalah memberikan karyawan dasar yang jelas untuk membuat keputusan, di mana keadilan, kasih sayang, rasa hormat, dan transparansi adalah hal yang terpenting. Pada saat yang sama, keragaman dalam pengalaman dan nilai-nilai pribadi karyawan memerlukan komunikasi dan pelatihan eksplisit tentang bidang-bidang materi seperti pelaporan keuangan, penggunaan sumber daya perusahaan, dan kekayaan intelektual. Menetapkan standar kepatuhan membantu karyawan memahami aturan perilaku ketika ada risiko yang teridentifikasi. Misalnya, aturan tentang perekrutan dan perekrutan karyawan baru akan membantu menegakkan kebijakan perusahaan dan mencegah pelanggaran hukum. Ketika ada masalah baru yang tak terduga atau ambigu tanpa persyaratan kepatuhan, nilai-nilai dapat membantu karyawan menavigasi melalui masalah etika yang dihadapi. Yang keempat adalah Code of Conduct. Persepsi akuntabilitas bisnis telah berubah selama bertahun-tahun. Harapan untuk kode etik organisasi telah tumbuh. Saat ini, masyarakat berharap melihat karyawan mematuhi prinsip dan standar etika yang ditentukan melalui program etika perusahaan. Sebagian besar perusahaan memulai proses pembentukan program etika organisasi dengan mengembangkan kode etik atau pernyataan formal yang menggambarkan apa yang diharapkan organisasi dari karyawannya. Pernyataan tersebut dapat mengambil 3 bentuk yang berbeda: kode etik, dan pernyataan nilai. Sebuah kode etik adalah yang paling komprehensif dan terdiri dari pernyataan umum, kadang altruistik atau inspirasional, yang berfungsi sebagai prinsip dan sebagai dasar aturan perilaku. Kode etik umumnya menentukan metode pelaporan pelanggaran, tindakan disiplin untuk pelanggaran, dan struktur proses. Inilah manfaat dari kode etik apabila dapat diterapkan secara komprehensif. Yang pertama, memandu karyawan dalam situasi di mana tindakan etis tidak segera terlihat. Yang kedua, bentuk perusahaan memperkuat dan memperkenalkan karyawan baru dengan budaya dan nilai-nilainya. Kode dapat membantu menciptakan iklim integritas dan keunggulan. Yang ketiga, membantu perusahaan mengkomunikasikan harapan untuk stafnya kepada pemasok, vendor, dan pelanggan. Yang keempat, meminimalkan standar manajemen yang subjektif dan tidak konsisten. Yang kelima, membantu perusahaan tetap mematuhi peraturan pemerintah yang rumit. Yang keenam, membangun kepercayaan publik dan meningkatkan reputasi bisnis. Yang ketujuh, menawarkan perlindungan dalam mendahului atau membela diri dari tuntutan hukum. Yang kedelapan, meningkatkan moral, kebanggaan karyawan, loyalitas, dan rekrutmen karyawan berprestasi. Yang kesembilan, mempromosikan perusahaan sosial yang konstruktif dengan meningkatkan kesadaran akan kebutuhan masyarakat dan mendorong karyawan dan pemangku kepentingan lainnya untuk membantu. Yang ke-10, mempromosikan efisien pasar, terutama di area di mana hukum lemah atau tidak efisien, dengan memberikan penghargaan kepada produsen barang dan jasa
yang terbaik dan paling etis. Code of Ethics atau kode etik. Kode etik adalah dokumen tertulis yang mungkin berisi beberapa pernyataan inspirasional, tetapi terutama menentukan jenis perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima. Kode etik lebih mirip dengan seperangkat peraturan dan demikian cenderung menimbulkan lebih sedikit perdebatan tentang tindakan tertentu. Beberapa alasan utama kegagalan kode etik. Yang pertama, kode etik tidak dipromosikan dan karyawan tidak membacanya. Yang kedua, kode tidak mudah diakses. Yang ketiga, kode tersebut ditulis terlalu legalistik sehingga tidak dapat dipahami oleh pegawai biasa. Yang keempat, kode ditulis terlalu sama dan tidak memberikan arahan yang akurat. Dan yang kelima, manajemen puncak tidak pernah mengacu pada kode dalam tubuh atau jiwa. Kode etik dapat menangani berbagai situasi, mulai dari operasi internal hingga presentasi penjualan dan praktik pengungkapkan keuangan. Penelitian menemukan bahwa kode etik perusahaan seringkali berisi sekitar 6 nilai atau prinsip inti. Selain deskripsi yang lebih rinci atau contoh perilaku yang sesuai, 6 nilai yang disusul sebagai nilai yang diinginkan untuk kode etik adalah yang pertama, kepercayaan, rasa hormat, tanggung jawab, keadilan, kepedulian, serta kewarganegaraan. Nilai-nilai ini tidak akan efektif tanpa ada distribusi, pelatihan, dan dukungan dari manajemen puncak dalam menjadikan nilai-nilai ini sebagai bagian dari budaya perusahaan. Oke, ini adalah faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan ketika mengembangkan dan menerapkan kode etik. Yang pertama, mempertimbangkan area risiko dan menyatakan nilai serta perilaku yang diperlukan untuk mematuhi hukum dan peraturan. Nilai-nilai adalah penyangga yang penting dalam mencegah pelanggaran serius. Yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai yang secara khusus menangani masalah etika saat ini. Yang ketiga, mempertimbangkan nilai-nilai yang menghubungkan organisasi dengan orientasi pemangku kepentingan. Mencoba untuk menemukan tumpang tindih dari dalam nilai-nilai organisasi dan pemangku kepentingan. Yang keempat, buat kode dapat dimengerti dengan memberikan contoh yang mencerminkan nilai-nilai tersebut. Yang kelima, komunikasikan kode secara sering dan dalam bahasa yang dapat dipahami oleh karyawan. Dan yang terakhir, merevisi kode setiap tahun dengan masukan dari anggota organisasi dan pemangku kepentingan. Selanjutnya, yang kelima adalah ethic officer atau petugas etika. Program etika dalam perusahaan diawasi oleh orang-orang berpangkat tinggi yang sangat mengetahui dan menghormati etika dan standar hukum. Orang-orang ini sering disebut dengan ethic officer atau petugas etika yang bertanggung jawab untuk mengelola program etika dan kepatuhan hukum perusahaan. Berikut ini adalah tugas-tugas dari etika officer atau ethic officer. Yang pertama, menilai kebutuhan dan risiko yang harus ditangani oleh program etika di seluruh perusahaan. Yang kedua, mengembangkan dan mendistribusikan kode etik. Yang ketiga, mengadakan program pelatihan untuk karyawan. Yang keempat, membangun dan memelihara layanan rahasia untuk menjawab pertanyaan karyawan tentang masalah etika. Yang kelima, memastikan perusahaan mematuhi peraturan pemerintah. Yang keenam, memantau dan mengaudit etika perilaku. Yang ketujuh, mengambil tindakan atas kemungkinan pelanggaran kode etik perusahaan. Dan yang ke-8, meninjau dan memperbarui kode etik. Petugas etika juga bertanggung jawab untuk mengetahui ribuan halaman peraturan yang relevan serta mengkomunikasikan dan memperkuat nilai-nilai yang membangun budaya perusahaan yang etis. Selanjutnya, kita membahas tentang pelatihan etika dan komunikasi. Pelatihan etika yang berhasil penting dalam membantu karyawan mengidentifikasi masalah etika dan dalam menyediakan sarana bagi mereka untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah. Pelatihan dapat mendidik karyawan tentang kebijakan dan harapan perusahaan, sumber daya yang tersedia, sistem pendukung, dan personel etika yang ditunjuk, serta undang-undang dan peraturan yang relevan, dan sosialisasi dan sosial umum sesuai standar. Eksekutif puncak harus berkomunikasi dengan manajer di tingkat operasi dan menegakkan standar etika keseluruhan dalam organisasi. Selanjutnya yaitu sistem untuk memantau dan menegakkan standar etika. Program etika yang efektif menggunakan berbagai sumber daya untuk memantau perilaku etis dan mengatur efektivitas program. Kepatuhan terhadap kode etik dan standar
perusahaan dapat dinilai dengan mengamati karyawan, melakukan audit dan survei internal, melembagakan sistem laporan, dan melakukan investigasi, serta melalui audit dan tinjauan eksternal sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Tindakan korektif melibatkan pemberian penghargaan kepada karyawan yang mematuhi kebijakan dan standar perusahaan dan menghukum mereka bagi yang tidak mematuhinya. Penegakan dan tindakan disipliner yang konsisten diperlukan untuk melihat apakah program kepatuhan etis yang dibuat perusahaan itu berfungsi secara baik. Selanjutnya, peningkatan berkelanjutan dari program etika. Meningkatkan sistem yang mendorong karyawan untuk membuat keputusan yang lebih etis sedikit berbeda dari penerapan jenis strategi bisnis lainnya. Kepatuhan etis dapat dipastikan dengan merancang kegiatan yang mencapai tujuan organisasi, menggunakan sumber daya yang tersedia dan meminimalisir kendala yang ada. Kemampuan perusahaan untuk merencanakan dan menerapkan standar bisnis yang etis bergantung pada kemampuan perusahaan untuk menyusun sumber daya dan aktivitas untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sikap dan perilaku orang harus dipandu oleh komitmen bersama terhadap bisnis dan bukan hanya kepatuhan pada otoritas manajerial. Selanjutnya, kesalahan umum dalam merencanakan dan mengimplementasikan program etika. Banyak pemimpin bisnis menyadari bahwa mereka perlu memiliki program etika, tapi hanya sedikit yang meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan mendasar tentang tujuan program semacam itu. Nah, dalam menerapkan program etika dan kepatuhan, banyak perusahaan membuat kesalahan umum, termasuk gagal menjawab pertanyaan mendasar tentang tujuan program tersebut, tidak menetapkan tujuan program yang realistis dan terukur, gagal membuat manajemen senior mengambil alih program etika, mengembangkan materi program yang tidak memenuhi kebutuhan rata-rata karyawan, mentransfer program Amerika ke operasi internasional perusahaan, dan merancang program etika yang tidak lebih dari serangkaian kuliah atau pendidikan. Meskipun program etika harusnya membantu mengurangi kemungkinan hukum dan reaksi terhadap negatif publik terhadap pelanggaran, sebuah perusahaan harus ingin menjadi warga korporasi yang baik dan menyadari pentingnya etika untuk kegiatan bisnis yang sukses. Baiklah teman-teman, sekian hasil presentasi kami pada kesempatan ini. Salah dan kurang kami mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.